Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan sama-sama belajar di dalam Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membahas dari 2 Tawarik 14. Dan sebelum kita mulai dengan pembahasan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita sama-sama minta urapan Tuhan turun atas kita semua, sehingga kita dimampukan untuk belajar, menangkap, dan bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sembah Dia. Koryawata shanda karawata sikika. Kiaralalala sikiku. Haleluya. Haleluya. Koryawata karawata sikika. Kiaralalala sikika. Bagi setiap kami, karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau yang memberi kemenangan bagi setiap kami, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kiralapataka yaralabashi, yaralalalaba yaralamu. Haleluya. Kiralalabataka yaralalabasi, syaralalalaba yaralala. Kami nyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kiralalabasyandaramu, kiral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 a, kuriyaralalalalalalalaba, syandaralalalaba, kuriyaralaba, kinaralaba, kuriyaralamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti Tuhan. Tiada janji yang ada padamu. Yesus, kami bersorak-sorak bagi namamu Tuhan. Terima kasih. Korea wata shanda karawata sikeka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan karena kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap janji-janji yang sudah Engkau genapi meskipun mungkin saat ini belum kami terima pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas pujian penyembahan Tuhan. Biar ini semua boleh mengagungkan nama-Mu, boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran dari Bible Study ini Tuhan, urapi setiap kami, urapi jemaat-Mu Bapa yang mendengarkan secara langsung maupun secara riran Tuhan, supaya setiap kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan juga urapi hamba Tuhan, pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar sama-sama dari 2 Tawarik 14 di mana judulnya adalah Raja Asa Kemenangan atas Serah. Nah, sebelum kita sama-sama membahas tentang pasal ini, izinkan saya membaca dari pasal 14 ini. Setelah itu kita sama-sama akan mengupas satu persatu. Di ayat pertama dikatakan, kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Raja Asa kemenangan atas Serah. Ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya
supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah, yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia mendapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 9, Serah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini ya Tuhan. Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang berbuat baik dan benar di mata Tuhan Allah, maka Tuhan pasti akan mengaruniakan keamanan dalam kehidupannya. Begitulah yang dilakukan oleh Raja Asa. Raja Asa adalah Raja Yehuda yang ketiga. Ia memerintah cukup lama dari 911 sebelum Masehi sampai 870. Sebagai seorang Raja Yehuda yang memimpin setelah Israel terpecah, lalu ia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Pada ayat 6 dikatakan, saya ulang bacaan ini karena ini penting buat kita menyimak kembali. Di ayat 6 dikatakan, karena negeri itu aman, tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Garis bawahi, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Nah, kalau kita simak dalam pasal ini, apa kuncinya Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Raja Asa? Nah, mari kita bahas bersama-sama pada pasal ini. Jawabannya itu terletak di ayat yang kedua sampai yang keempat. Yang pertama, apa kuncinya? Di ayat 2 dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya.
Jadi kunci pertama Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Asa dan Yehuda adalah ia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Yang baik dapat saya katakan belum tentu itu benar di mata Tuhan. Tetapi yang benar itu pasti selalu baik. Maka dari itu jangan mencari apa yang baik saja. Karena apa yang menjadi tolak ukur baik di mata manusia belum tentu itu baik di mata Tuhan. Akan tetapi saya percaya kalau itu baik di mata Tuhan, baik dan benar di mata Tuhan, maka itu pasti juga baik di mata manusia. Maka dari itu harus ada kedua kombinasi ini. Harus baik dan benar di mata Tuhan. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Asa. Sehingga itu adalah menjadi kunci utama dari keberhasilan dan keamanan Raja Asa. Itu yang poin pertama. Apa kuncinya yang kedua? Yang kedua ada di ayat yang ketiga. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Apa yang dimaksud dengan ayat ketiga ini? Saya bisa merangkum bahwa di poin kedua, jangan sampai ada Allah-Allah atau ilah-ilah asing di dalam kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan Allah di atas segalanya dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada mesbah-mesbah asing, ada tugu-tugu berhala, bahkan tiang-tiang berhala. Meskipun ini tidak diartikan secara harafiah, tidak secara letterlek, tapi jangan sampai kita memprioritaskan Tuhan sebagai yang kedua, ketiga, atau nomor yang kesekian. Ada hal-hal yang lebih penting di dalam kehidupan kita selain Tuhan yang kita sembah. Yang apa misalnya contoh dari mesbah-mesbah, tugu-tugu berhala yang pastinya kita jangan menyembah apa yang najis di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu Allah kita satu-satunya yang harus kita sembah. Yang kedua, secara kita tidak sadar, kita memprioritaskan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Mungkin pekerjaan kita, mungkin hobi kita, mungkin bahkan keluarga kita. Memang kita harus memprioritaskan keluarga, tapi bukan di atas Tuhan Allah kita. Dan jangan sampai juga pelayanan kita menjadi prioritas di atas Allah kita yang kita sembah. Jadi, prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Itu yang menjadi kunci kemenangan Raja Asa yang kedua. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga ada di ayat keempat. Bahwa di ayat 4 dikatakan ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan garis bawahi dan mematuhi hukum dan perintah. Jadi apa yang penting nomor 3 yang harus kita lakukan untuk Tuhan mengaruniakan keamanan, Tuhan mengaruniakan perlindungan, Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita adalah mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Poin yang ketiga adalah ini penting kita lakukan. Banyak sekali hukum-hukum Taurat, ada 10 perintah Tuhan di perjanjian lama yang sudah kita pelajarin bersama-sama. Tapi di atas segalanya ada 2 hukum yang terutama. Loving God, loving people. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala pikiran, akal budimu, jiwamu, segenap hatimu. Semuanya Tuhan itu yang nomor pertama, terutama dalam kehidupan kita. Dan kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Maka perlindungan Tuhan akan sempurna atas kita. Jadi 3 poin yang tadi yang saya sebutkan, itu adalah kunci dari keamanan yang Tuhan berikan kepada Raja Asa. Damai dan sejahtera dan sukacita itu pasti akan berlimpah dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan bela kita. Sama seperti Tuhan membela Raja Asa. Ketika berperang melawan Serah, orang dari Ethiopia di lembah Sefata dekat Maresa.
Meskipun tentara Raja Asa itu hanya terdiri dari 580.000 tercatat dari Yehuda dan Benyamin, tetapi Raja Asa dapat mengalahkan pasukan Ethiopia itu yang berjumlah 1 juta orang dan 300 kereta kuda. Ini adalah jumlah yang sangat besar sebenarnya kalau dibandingkan antara kekuatan Raja Asa dan orang-orang dari Ethiopia tersebut. Tetapi pada saat Raja Asa berseru kepada Tuhan Allah, maka Tuhan mengaruniakan kemenangan. Dicatat pada ayat yang ke-11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat." Sampai di sini dulu. Di sini ada kerendahan hati dari Raja Asa, minta pertolongan dari Tuhan. Dia menyatakan bahwa dirinya lemah tanpa pertolongan Tuhan. Lalu kita lanjutkan pembacaannya. "Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar ini." Di sini yang kedua, Raja Asa menyandarkan, berserah penuh, totalitas kepada Tuhan dan dalam nama Tuhan. Karena dia tidak akan melangkah tanpa Tuhan beserta dengan dia. Dan jangan biarkan, kita lanjutkan pembacaan dari ayat 11. "Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dari ayat 11 ini kita bisa pelajari bahwa ada kerendahan hati, harapan, dan penyerahan total dari seorang Raja Asa. Dan itulah yang membuat kemenangan besar kepada mereka. Bukan hanya kemenangan semata melawan orang Ethiopia, tetapi ada bonus-bonus yang Raja Asa dapatkan, yaitu berkat yang melimpah atas dirinya. Karena dapat dikatakan bahwa Raja Asa dapat menjara banyak sekali ternak dan barang-barang. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman Raja Asa, iman seorang raja itu merupakan hal utama dalam kehidupan orang percaya. Jadi itu menjadi teladan bagi kita semua. Mungkin saat ini kita banyak tantangan, banyak rintangan, banyak masalah. Karena setiap manusia yang masih bernafas pasti mengalami hal-hal seperti itu. Akan tetapi rintangan tidak bisa mengalahkan Tuhan kita yang besar. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapa lawan kita? Namun diperlukan komitmen untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan juga berserah penuh kepada Tuhan. Miliki kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Raja Asa. Maka saya percaya Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan melindungi dan menjaga kita. Dan bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum melihat, tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustil. Kemenangan pasti terjadi untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kunci kemenangan Raja Asa itu terletak di mana dia hidup yang baik dan benar di mata Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya, dirinya totalitas kepada Tuhan. Dan dia boleh merendahkan hatinya, minta pertolongan Tuhan. Bahkan menyatakan bahwa dirinya lemah tanpa Tuhan yang ada di pihak dia. Tuhan, ini kami terbatas. Mungkin saat ini ada masalah-masalah, ada tantangan-tantangan, bahkan ancaman-ancaman yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, jika Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami? Tolong kami ya Tuhan, tolong umat-Mu.
Biar kami hidup benar semakin layak di hadapan-Mu. Supaya Tuhan mengaruniakan keamanan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bersandar penuh kepada Engkau. Allah di atas segala Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Allah yang kami sembah. Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berbeban berat Engkau angkat bebannya. Bahkan yang susah Engkau hibur. Biarlah Tuhan melalui pembelajaran kami pada malam hari ini. Kami dapat berbalik dan bertobat. Dan kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, materaikan firman ini dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita berpisah, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.